Review film Pangku, film tabu yang bukan soal nafsu, tapi soal kehidupan yang pilu. Anjay, udah kayak Najwa Shihab gua. Pangku adalah film debut dari aktor favorit yang biasa dijuluki dia lagi, the one and only Mas Reza Rahadian. Film ini mengangkat realitas sosial, stigma, dan kerasnya kehidupan di kawasan pesisir dari sudut pandang seorang wanita, yaitu single parent yang terpaksa bertahan hidup dengan segala kondisi dan masalah yang dihadapinya. Ini nih definisi manusia kuat, gak kayak lu, gaji di atas UMR aja ngeluh mulu lu. Bercerita tentang Sartika, seorang wanita hamil yang berusaha memperjuangkan hidupnya dengan bekerja di sekitar kawasan hiburan malam di area pesisir. Ketika anaknya lahir, ia membesarkan anak tanpa suami yang membuatnya terpaksa bekerja sebagai pelayan di warung kopi Pangku. Tugasnya ini sebenarnya gampang, dia cuma bikin kopi sekaligus nemenin pelanggannya ngobrol sambil duduk di pelaminan. Enggak dong, ya duduk di pangkuan pelanggan maksudnya. Sebagai penonton awam, gua kaget ngelihat Mas Reza Rahadian nih berhasil buat ngedirect film yang ceritanya tuh awalnya pelan-pelan tapi lama-lama nusuk. Film ini gak butuh drama lebay dan emosi yang berlebihan. Dialog sederhana dan ekspresi kecil aja udah berhasil nyampein ke penonton. Mas Reza tuh ya ibarat cowok yang pinter banget ngasih kode ke cewek. Gak usah babi bu, ceweknya tuh udah paham. Gak kayak lu, ngode mulu. Dapet tuh kagak. Semua cast film ini performanya outstanding. Saking naturalnya mereka kayak kagak acting. Mulai dari Clarissa Taufan sebagai Sartika, terus ada Christine Hakim sebagai Ibu Maya, ada Fedi Nuril sebagai Hadi, sampai Bayu anaknya Sartika yang diperankan oleh Syakil Fauzi. Itu bagus banget mainnya. Chemistry antara Tika dan Bayu sebagai ibu dan anak itu terasa nyata. Udah kayak emak sama anak beneran. Bedanya ini anak nurut, nggak ngelunjak kayak elu. Dikit-dikit minta duit, dikit-dikit nyusahin. Beban lo. Visual film ini sangat realistis. Jujur, gue berasa kayak gak nonton film. Soalnya mulai dari pencahayaan, color palette, dan gradingnya tuh kerasa banget vibes sekitar tahun 90-an akhir. Make up dan wardrobe-nya juga detail dan realistis. Bisa dilihat tuh dari baju karakter yang dipakai itu kelihatan lusuh. Udah gitu efek ringnya juga berhasil buat ngasih gambaran suasana pesisir yang kelihatannya tuh gerah banget gitu tuh. Apalagi ya pas adegan mereka abis ngamar. Basah banget, basah. Aftertaste nonton film ini tuh bikin emosi yang gue dapet tuh campur aduk. Udah kayak gado-gado. Jadi rasanya ada iba, sedih, terus ada marah juga, ada seneng juga, terus pedes, karetnya 2. Enggak, ya pokoknya semua emosi itu ada dalam satu film ini. Gokil. Kekurangan di film ini menurut gua mungkin gak semua orang bisa nikmatin film ini ya. Karena dari sisi konflik dan emosinya itu cenderung tipis dan gak meledak-ledak. Kayak yang biasa lu tonton di sinetron gitu yang dikit-dikit marah, dikit-dikit sedih. Enggak, ini tuh lebih ke pelan-pelan dan emotional build up di sini tuh emang butuh proses. Makanya gak sedikit orang bilang kalau pacing film ini tuh lambat dan durasinya tuh panjang. Padahal Maya, masih panjangan antrian BPJS, buset dah. Lu ngambil antriannya subuh, dipanggilnya siang, buset. Kesimpulannya, sebagai film debutan Mas Reza Rahadian, karya ini bagus dan terlihat kematangan Mas Reza sebagai sutradara. Nah, jadi kalau lu lagi nyari film yang rasanya tuh real banget, buruan dah, mendingan lu langsung nonton di Netflix. Dah, segitu aja review dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Punchline Entertainment. Dan sampai jumpa di review film selanjutnya. Bye. Bang, ngopi yuk bang. Ngopi apaan? Ngopi, biasa. Ngopi bangku. Iya, iya. Anjay. Ini gajian lo? Gak apa-apa lah bang. Gaya-gayaan lo. Anak pesantren.